Kalau tidak ada toleransi, maka pengikut agama penjajah sudah jadi tengkorak semua kami buat. Bayangkan agamamu menjajah 350 tahun lamanya di Nusantara ini. Habis itu majikan kalian sudah kami usir ke Belanda. Kalian masih tinggal damai kan? Harusnya kami. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ya, yang perang Iran sama Israel Amerika, yang sibuk Indonesia, apa itu? Maksudnya apa sibuk itu gimana? dapat, Bang? Maksudnya sibuk gimana? Iran sama Amerika sama Israel, yang sibuk Indonesia, apa dapat? Sibuknya apa? Indonesia mana-mana aja enggak? Yang sibuk itu yang di gereja berdoa untuk Israel. Mana ada, Bang? Tuhannya dibunuh sama Israel, malah Kristen dukung Israel kan gitu. Bang, orang Kristen ini, Bang, tidak pernah gitu-gitu, Bang. Kata siapa? Iya, kata siapa? Kalian itu cuman apa? Jumlah kalian di Indonesia itu cuman sebesar satu biji beras. Bang, memang kami segini, Bang. Cuman kami tidak seperti kalian, Bang. Coba kalau kalian yang banyak di Indonesia ini, tak ada lagi kami bisa bernapas kalian buat. Bang. Agamamu itu Bang, agama sadis. Bang, gereja, Bang. Tidak minta, Bang. Karena kan malu kau mau minta kepada siapa? Jumlahmu cuma 2 orang. Jadi, Bang, itu ya, Bang. Yang perang negara lain yang sibuk kalian. Kenapa itu? Apa yang sibuk? Apa yang sibuk? Kami tenang-tenang aja. Kalian aja yang panas. Coba tengok di Papua di sana. Bang, itulah. Coba tengok di Papua sana. Yang di Papua sana yang melakukan pemberontakan agamanya apa? Itu beda jalur, Bang. Saya bilang. Inilah kalau agama Abang ini mungkin terlalu gila agama, Bang. Agama penipu begitu, agama penjajah itu begitu. Selalu yang baik-baik aja dibilang punya dia. Giliran ketahuan belangnya, oh itu lain jalur. Waduh, mau sampai kapan kalian itu berpalsu-palsu ria? Sudah jelas-jelas. Itulah ikuti, Bang. Gupron. Masolang generasi. Ingat ya, agamamu masuk ke Nusantara itu melalui penjajahan. Jadi beginilah, Bang, ya. Begini Bang. nasi. 300 tahun, 350 tahun melakukan penjajahan, pembunuhan, perampokan atas nama Yesus. Giliran sekarang sudah merdeka, merasa paling tersakiti, merasa paling bagus, merasa paling kasih, merasa paling toleransi, merasa paling dijajah. Bang, halo Bang. Abang tidak mau apa, Bang? Tidak pandai sama diskusi, Bang. Abang belajar. Ada parah. Jumlah cuman segini. Jumlah cuman segini. Tapi mau berkuasa. Sedikit-sedikit merasa tersakiti. Bang, tanya abang dulu, Bang. Halo Bang. Parah. Juma. Ya gimana, lucu aja. Gimana penganut ajaran kasihan? Iya gimana? Bang, izin Bang. Iya, gimana? Jadi menurut abang negara Indonesia ini negara Islam?
Negara Indonesia ini kata. Iya. Iya bang, itu. Ini negara Indonesia Bukan bang. yang diperjuangkan oleh Abang mayoritas ngomong, penduduk seakan-akan abang yang Islam. mengatakan ini negara Arab Saudi. Jangan begitu ngomong bang. Ini negara Indonesia bang. Bukan negara ini mayoritas Islam, diperjuangkan oleh Nah, mayoritas umat Islam mengusir agama Kristen melalui penjajah Belanda gitu. Iya. Abang terlalu bodoh. Penjajah meninggalkan masjid atau meninggalkan gereja, Dek? Aduh dek. Benda itu bang. Elementar. Ayo. Kau mengatakan itu bahwa negara ini negara Muslim. Penjajah meninggalkan Al-Quran atau Bible, Dek? Kami tidak ada. Hah? Penjajah meninggalkan Al-Quran atau Bible? Bible. Bible. Gila bang. Terus Abang pun bang baru lahir nih abang. Belum tahu semua. Terus kamu merasa tersakiti gitu? Kamu nggak sadar agamamu 350 tahun lamanya? Ah, 350 tahun lamanya. Pelaku-pelaku yang seagama samamu, jutaan mereka bunuh manusia. Jutaan wanita menjadi janda, jutaan manusia menjadi yatim piatu karena ulahnya. Habis itu sekarang kau mengatakan kau agama kasih. Bang, tidaknya bang, di agama kami bang tidak mengajarkan bang. Apa? Nah, kami tidak pernah mengusir orang-orang masjid, orang-orang sholat tidak pernah kami begitu bang. Jadi yang menjajah 350 tahun itu menghancurkan masjid-masjid, menghancurkan pesantren-pesantren itu siapa rupanya? Aduh bang. Saya tidak pernah begitu bang. Allahu Akbar. Kau tidak sadar rupanya. Hah? Ulama-ulama, para kiai, para santri-santriwati berperang dengan penjajah yang beragamanya sama-samamu. Nah sekarang kau berpikirlah, Dik. Kau berpikir kira-kira waktu masa penjajahan kakekmu itu kenapa bisa sama agamanya dengan penjajah? Kakekmu berpihak di mana waktu itu? Hah? Ngawur abang ini ngawur. Ya, sekarang coba kau tanya kakekmu pada masa penjajahan kemerdekaan, perjuangan untuk memerdekakan Indonesia, kakekmu berada di pihak mana? Ayo. Dulu belum ada agama bang. Kau siksa dirimu, Dek. Mending kau turun Abang cepat. ini bang. Abang ini ngomong karena belum tepat sama orangnya bang. Cepat kau turun. Turun cepat sebelum kau tersiksa. Abang sama aku ngomong karena aku belum jauh memahami bang. Kalau udah jauh memahami, abang down gue begini. Kalau kau jauh memahami Bible, kau mualaf kau. Sampai kapan kau tidak mau bang? Itulah dia. Karena aku tahu Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus itu tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, Natalan. Itu bukan ajaran Yesus, Dek. Itu ajaran orang-orang Roma Yunani tuh. Yang kau anut sekarang itu ajaran Romawi. Natalan itu ajaran Romawi, mingguan itu ajaran Romawi semua itu bukan ajaran Yesus. Enggak nih bang, saling mengasihi bang. Mengasihi karena sudah merdeka. Dulu coba sebelum merdeka, kau bisa mengatakan mengasihi sementara agamamu. Jadi begini bang. Halo. Dalam nama Yesus. Jadi abang berani menjamin. Dalam nama Yesus. Apa? Halo. Yang. Sebelum perang, sebelum membunuh, kayak gitu. Yang. Bang. Jadi masalah generasi. Halo. Ya halo. Halo. Tidak pandai abang ngomong, nggak payah, abang payah kali. Hai, kenapa? Mau ngomong apa? Jadi abang berani menjamin. Apa tuh?
Kalau dulu perang tidak ada agama Kristen sama Hindu segala macam, tidak ada. Kata siapa? Saya mengatakan penjajah itu sama-sama agama lo. Adapun yang sama, adapun yang orang pribumi, ada juga yang berjuang, ada juga yang berjuang, ada juga yang berjuang ikut bersama dengan nenek kakek kami, ada. Tapi 100% penjajah itu non Muslim. Tidaknya bang, tidaknya bang, janganlah pernah Siapa yang menghina? saling Siapa yang menghargai menghina? bang. Siapa yang menghina? Agamaku. Sekarang baru ampun. Tadi dia ngegas bawa-bawa agama negara ini. Sekarang udah keok begitu kau. Tidak, Udah Bang. kayak Paulus kau. Gara-gara Udahlah dek, turun daripada kau pingsan di sini dek, turun. kau yang bisa menghidupin bang. Kau turun kan, kau ngatain berdebat bang. turun belajar Bible. Kalau sudah pintar, bermain. kalau adik sudah pintar, temui Tidak tahu, abang ya. otakmu Ya. di sini bang. Adik kalau sudah pintar, menghina agama. adik kalau sudah Menghina agama, pintar, menghina naik ke sini cari abang ya, temui abang ya. Kalau sudah pintar, rajin baca Bible. Kalau sudah kuasai Tidaknya Bible, bang, naik ke sini. agama kami tidak pernah mengusik agama lain. Ada. Ambon Poso itu siapa yang membakar masjid-masjid siapa? Hah? Yang membakar masjid-masjid di Ambon, di Poso tahun 98 itu siapa? Ratusan manusia di Lebih masjid banyak kalian kita bakar. bakar gereja bang. Aduh bang, itu yang belum viral. Yang belum viral bang. Aduh, saya ini aktivis 98, saya tahu bagaimana masa lampau, masa lalu. Saya aktivis 98, saya ngerti. Jadi nggak usah, aduh. Saya di Makassar, di Makassar ini ada satu pemakaman 40.000 jiwa. Pelakunya adalah beragama Kristen. Satu pemakaman bikin teh. Satu pemakaman 40.000 jiwa sekali bunuh. Pelakunya Kristen. Bukanlah abang ngomong bang, siapa yang bang? Bukanlah Mister Abang itu. Adik turun. Masker bang. Adikku turun. Kamu masih kelihatan masih bisa waras, masih bisa sehat. Kulihat wajahmu masih polos. Kamu belajar Bible. Nanti setelah kuasai Bible cari abang, ya. Nanti kita sharing lagi ya. Abang belajar bang. Abang kurang belajar itu. Oke. Bang, nanti bang belajar bang ya. Pintar ya. Suruh pendetamu naik ke sini adik ya. Suruh Bilang apa bang? Suruh Quran sama Somad belajar ya. Tanya pendetamu, Bang Suma aja pendeta diskusi katanya ya. Aku tunggu ya. Dadah adik. Go. Iya. Aduh, maafkan aku. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya dek, maafkan saya. Tolong jangan dendam sama aku ya. Maafkan. Nah, adalah kau dapat ilmu sedikit. Halo, semangat malam. Selamat malam. Iya bang, dari Katolik Protestan. Ya, Kristen Mbak, Kristen. Oke, silakan buka kamera. Silakan buka kameranya. Jangan kejang-kejang. Ya, jangan kejang-kejang Pak ya. Ya. Coba. Wah, cantik sekali abang ini.
Sudah dari tadi siang tema saya, belum ada Kristen yang mampu menjawab dari mana ilmunya. Coba saja. Iya, iya. Dari mana Paulus dari mana Paulus dapat ilmu kalau Yesus itu mati dengan jalan terkutuk? Silakan. Oh gitu. Nanti saya boleh tanya juga Pak tentang Islam Pak ya. Boleh. 10 pertanyaan, boleh. Silakan. Ya. Iya, boleh. Bagaimana Paulus mendapatkan cerita Yesus terkutuk ya, mati dengan cara terkutuk ya? Iya. Oh gitu. Begitu. Itu begini. Orang yang disalib, siapapun orang yang disalib, itu pasti dikatakan mati terkutuk. Iya. Alasannya kenapa bisa? Nah, jadi Yesus yang adalah mati disalib, makanya dikatakan terkutuk, Pak. Iya. Kenapa bisa difitnah begitu? Emang apa salahnya Yesus? Ya karena dia mati disalib. Ya kenapa dia Alasannya harus? gitu. Apa alasannya dia disalib? Alasannya kita kan sudah tahu, Pak, Apa itu? bahwa dia menyerahkan dirinya. Siapa Maka tidak ada seorang pun yang sanggup membunuhnya kalau dia tidak mau menyerahkan diri, Pak. Di mana dalilnya Yesus menyerahkan dirinya? Pada waktu dia mau ditangkap, Ya, di mana itu? bukan Petrus. Di mana dia? Nanti dulu pada waktu Yesus ditangkap. Di mana itu tertulis? Nanti dulu. Saya cerita dulu. Anda jangan tanya di mana. Saya cerita. Tapi kasih Pada dalil. waktu malam, Kasih dalil, Pak. pada waktu Yesus malam ditangkap, Iya. bukankah Petrus memotong telinga seorang perwira? Terus? Kita tahu kan. Ya. Nah terus Yesus katakan apa? Apa? Simpan Sarungkan. pedangmu. Terus? Simpan pedangmu, sarungkan pisaumu. Siapa yang memakai pedang akan mati dengan pedang itu. Iya. Betul? Betul. Kemudian Yesus menyambung telinga orang yang dipotong itu, Sip. Pak. Iya. Terus? Nah terus Yesus katakan, bukan aku tidak sanggup membela diriku. Aku bisa memanggil Malaikat. tentara dari surga untuk menyelamatkan diriku. Tidak, Iya. aku tidak disalibkan. Iya, karena harus melalui kehendak Bapa. Nah makanya Yesus tidak memanggil tentara Iya, surga. karena Yesus harus Tidak memanggil menyerahkan. tentara surga. Iya, karena Yesus menyerahkan ke Bapa. Dia menyerahkan diri dengan Enggak ada. sukarela. Bukan. Enggak ada Yesus menyerahkan diri, enggak ada. Alah, Pak. Yesus menyerahkan diri ke Bapa, bukan kepada tentara Romawi. Ya, Yesus menyerahkan diri untuk disalib. Oh, enggak ada itu karanganmu. Allah. Itu karanganmu, bukan atas kehendakku. Karanganmu. Bukan Yang atas sudah mengatakan kehendakku. bahwa Kata Yesus, tidak ada orang pun dapat menentuku kalau tidak aku ada, memanggil tidak tentara ada, dari surga tidak mengutusnya dari ada. Bapa. Tidak ada. Ada. Tidak ada yang bisa membunuh Ada. Yesus, enggak ada. Jadi Ada. tidak ada Kau orang jangan yang du- sanggup kau membunuh jangan Yesus. Kadang-kadang nabimu tuh ya. Aku tanya nabimu. Aku Belum. tanya nabimu. Jawab dulu. Aku tanya nabimu. Dari mana Nabimu sekarang ilmunya tanya. Paulus Aku mengatakan tanya nabimu. Yesus mati dengan Sekarang. jalan kutuk? Itu jawab Sekarang dulu. nabimu ada di mana? Selesaikan itu Sekarang dulu. nabimu itu ada di mana nabimu? Selesaikan dulu. Sekarang nabimu itu ada di mana nabimu? Selesaikan dulu kasusmu. Nabimu ada di mana? Bagaimana Nabimu bisa ada di mana? Paulus Oi. mengatakan bahwasanya Yesus mati dengan jalan kutuk? Itu ilmunya dari mana, Cak Ayu? Nabimu di mana sekarang? Ayo jawab dulu dong. Kok begitu Sekarang nabimu sih? di mana? Cak Ayu kok begitu? Di mana nabimu? Ayo dong sayang. Jawab Kutuanmu dulu bagaimana? dong.
Jawab Quranmu tuh. Jawab dulu Mana dong. Quranmu? Cak Ayu, Quranmu tuh belajar. kita berbicara dari tentang Waraka. Nabi Isa. Nabimu Cak belajar dari Ayu, Waraka. Cak Ayu, kita sedang Ditulis oleh membahas Waraka. Nabi Isa. Cak Ayu, jangan emosi. Aduh. Ini kita Buku bahas itu dikarang Nabi oleh Isa, Waraka. bukan kita membahas Waraka tentang Nabi yang Muhammad. ngarang. Diambil Ini oleh kita nabimu. berbicara tentang Nabi Isa dan Nabimu yang Yesus. cerita. Gitu. Jangan cuma bawa gitu. kebencian dong. Jangan benci-benci terus. Aku nggak benci Dari loh. mana Aku nggak benci loh. Paulus? Dari mana Paulus mendapat ilmu? Aku dari ceritanya Anda tidak mau dengar itu urusan Kalau Anda. Yesus itu Itu mati urusan dengan saya. jalan kutuk. Di Islam yang tidak ada dikutuk urusan itu saya. Nabimu ada iblis. di mana sekarang? Di kitabnya Yahudi yang Sekarang dikutuk itu nabimu yang iblis. terkutuk. Kenapa di agamamu Tuhanmu yang justru Nabimu terkutuk? yang terkutuk. Nggak bangkit-bangkit. Di Islam, Nabimu yang terkutuk. Nggak iblis. bangkit-bangkit. di Yahudi yang terkutuk iblis. Di Kristen Tuhannya yang terkutuk. Yang terkutuk itu yang nggak bangkit-bangkit. Makanya saya bertanya Nggak dengan serius, bangkit. dari mana Paulus mendapatkan ilmu kalau Tuhannya Kristen itu terkutuk? Gitu Aku loh. tanya, bangkit gimana nabimu Ya bangkit? Allah ya Kenapa Karim. 3 hari baru dikubur? Ya Allah ya Karim. Saya ulang nih, Ternyata dia mau saya ulang. ikut-ikutan Yesus kalau Di Islam yang terkutuk itu iblis. Di Yahudi yang terkutuk Ya, itu iblis. Di Kristen yang terkutuk Tuhannya. Ternyata nggak bangkit. Siapa yang mengatakan Baru Tuhannya dikubur-kubur. Kristen terkutuk? Paulus. Makanya saya bertanya. Aduh, di mana tuh? Saya bertanya, Hah? dari mana ilmunya Paulus Nabimu masih dikubur, kalau kan? Tuhannya Kristen itu mati terkutuk? Gitu loh. Silakan Anda jawab. Nabimu masih dikubur kan? Nabimu kan? Allahu Akbar. Namanya orang sudah pindah alam, Pak. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal Kenapa 3 ahya hari? inda rabbihim yurzaqun. Kenapa Begitu. 3 hari baru kubur? Nah, sekarang sudah terjawab kan, Nabi Muhammad itu berada di sisi Kenapa 3 Allah. hari baru dikubur? Sekarang pertanyaan saya, bukan Pak, bukan tentang kenapa Muslim itu. Paulus Hari- mengatakan sehari Tuhannya mati langsung Kristen dikubur. itu terkutuk? Jawab. Nggak boleh tahan. Ternyata 3 hari Kenapa dikubur. Tuhannya orang Kristen Mau itu belajar sama menurut Yesus. Paulus terkutuk? Kalau Kenapa? bangkit, Ya nggak Allah. bangkit, iya. Ya Allah. Jangan. Kenapa Paulus mengajarkan Tuhan Anda terkutuk? Gitu loh, Pak. Jawab dulu. Aduh, kenapa nabimu 3 hari baru dikubur? Waduh. Ternyata Kristen banget, cuman mau menghina gitu. Orang bahas Nabi Isa, dia larinya ke Nabi Muhammad. Abang ini butuh tai kambing 1 kontainer untuk dipakai sarapan biar sembuh. Bisanya hanya menghujat tanpa ilmu. Nabi Muhammad itu berada di sisi Allah. Al-Quran dalilnya jelas. Di mana tertulis? Ali Imran ayat 19. Apa yang dikatakan di sana? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau menyangka bahwa Nabi Muhammad itu meninggal. Enggak. Beliau tidak meninggal. Beliau berada di sisi Allah dan memperoleh rizki dari Allah. Itu dalil. Sebagaimana Yesus juga ada dalilnya begitu. Yesus juga di sisi Allah. Bahkan di dalam kitab Mazmur itu jelas tertulis, Mazmur 91, dengan panjang umur aku kejangkan engkau wahai Yesus. Itu saudaraku. Halo saudara Ikono, selamat malam. Malam bang. Dari mana? Katolik, Protestan? Muslim bang, Muslim bang. Oke, ada ingin cuman mau nyapa aja bang.
Oh, siap, siap, siap. Sehat selalu Bang semua ya, lancar karirnya Bang. Makasih sahabatku, amin. Abang juga. Oke, makasih Bang. Oke, turunkan aja Bang. Makasih. Terima kasih Bang ya. Siap, siap. Gak ada moderator ya teman-teman. Kita kerja Rodi ini kerja sendiri. Moderatornya mungkin pada sibuk. Halo saudara Sikarios, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo, Sariawan dia. Sudah pakai tenaga dalam naik ke sini, tapi belum berani untuk buka mulut. Orang itu tadi pingin kali menang diskusi, tapi nggak bisa teman-teman. Halo, semangat malam. Malam Bang. Katolik, Protestan, Muslim. oh, salam kenal abang. Ada yang ingin disampaikan? Ya, kalau yang belepotan nggak gitu jangan dinaikkan Bang. Mana Malu-maluin. kita mana Barusan kita itu tahu? yang itu loh, barusan itu. Iya bang. Makasih Ya, deh. ya, ya, ya. Oke, makasih bang sudah diingatkan. Ya, Makasih. assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lah aku tahu kalau orang itu belepotan atau tidak, kan harus naik dulu bang. Halo, semangat malam. Iya abangku, semangat pagi abangku. Siap 86. Dari mana ini? Katolik, Protestan? Siap Katolik abangku. Oke, sip 86. Buka kamera, diskusi kita. Lanjut. Oke, siap. Sip. Siap dengan senang hati abangku. Oke, thank you. Yes. Salam jumpa lagi abangku. Si ganteng ini rupanya. Mantap. Oh Iya. iya, jumpa lagi abangku. Siap. Siap. Ini dari Kesatuan Pemuda Pancasila. Iya ya. Ikut. Keren. Saya dekat dengan Ali Isa. Oke. Gimana dengan tema kita ini? Oh ya. Bagus, menarik. Silakan. Iya, di Galatia 3:13 itu berbicara tentang kematian di kayu salib itu adalah kutukan. Iya, itu makanya. Iya. Dari mana Paulus bisa sesimpel itu mengambil satu kesimpulan bahwa Kristus menebus pengikutnya dengan jalan menjadi kutuk. Sedangkan Yesus berpesan bahwasanya aku memang harus pergi di Yohanes 16, namun meskipun aku pergi, akan datang seorang penolong penghibur lain, akan datang penghibur lain yang akan memuliakan aku. Jadi pengganti Yesus itu justru datang memuliakan, bukan menghinakan. Nah, sedangkan Paulus itu tidak ada pada saat Yesus memberi petuah di Yohanes 16 nomor 7 sampai 15, aku memang harus pergi. Tetapi akan datang seorang penolong lain, yaitu Roh kebenaran. Kalau ia datang, dia akan memuliakan aku. Paulus enggak tahu itu. Kalau Yesus pernah berpesan seperti itu. Tiba-tiba Paulus kemudian muncul 20 tahun lebih setelah itu mengajarkan bahwa Kristus telah menebus kita di sini pengikut Paulus, orang-orang yang percaya kepada pengajarannya, dengan jalan kutuk. Sebab
ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Namun satu hal yang perlu dipahami, ajaran Paulus ini tidak diajarkan oleh Paulus kepada murid-murid Yesus di Yerusalem. Ajaran Paulus ini diajarkan kepada jemaat yang ada di Galatia, di luar daripada Yerusalem. Nah, sementara yang mendapatkan titah pengajaran adalah murid-muridnya yang ada di Yerusalem, bahwa yang datang setelah aku adalah roh kebenaran, di mana dia akan memuliakan aku. Maaf, di dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW datang memberitakan tentang Nabi Isa atau siapapun dia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, itu dikatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku diberkati, aku Isa, utusan Allah, utusan Tuhan ke Bani Israel. Aku diberkati dimanapun aku berada. Berarti dia tidak pernah ada ruang diludahi, ditampar, diseret, ditonjok, ditombak, ditelanjangin, digantung, dibunuh, apalagi dikutuk. Nah, makanya kami heran, kok bisa Paulus menerima pengajaran kalau Yesus mati dengan jalan kutuk, ditampar, diludahin segala macam, dan diajarkan kepada orang-orang di luar Yahudi? Kok bisa kayak gitu ajarannya? Dari mana ajaran Paulus ini? Nah, itulah yang membuat latar belakang sampai saya mengangkat tema ini, Bang. Silakan. Oh iya, baik. Baik, Abang. Di sini di ayatnya jelas, Galatia itu jelas bahwa umumnya itu yang terkutuk, yang mati gantung di kayu salib itu khusus pada manusia, ya. Jadi di sini dasarnya Paulus itu di Ulangan 27:26. Ya, dasarnya itu ayatnya di Ulangan 27:26 di situ. Ya, yang terkutuk mati di kayu salib itu. Jadi di sini ayat itu bahwa Yesus dinyatakan terkutuk karena dia menanggung dosa umat manusia. Hanya ayat ini terkhusus kepada umat manusia. Tapi karena dia inilah datang untuk menembusi dosa umat manusia, maka dia mati di kayu salib. Jadi disitulah akan didefinisikan bahwa Yesus termasuk terkutuk karena mati di kayu salib. Begitu, Bang, pemahaman saya. Dasarnya dari ulangi lagi, dasarnya dari Ulangan 27:26. Oke, baik. Kalau kita lihat Ulangan 27:26, bunyinya gini: terkutuklah orang yang tidak melakukan Taurat dengan perbuatan. Jadi yang cuman teori-teori doang itu terkutuk. Nah, yang Anda maksud mungkin Ulangan 21 nomor 22-23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Itu. Sedangkan Ulangan 27:26 di situ dikatakan terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan Taurat dengan perbuatan. Satu, Yesus juga mengutuk di dalam Yohanes 7 nomor 49. Orang banyak ini yang tidak mengenal Taurat, terkutuklah mereka. Jadi yang tidak mengenal Taurat terkutuk, yang tidak mempraktekkan Taurat terkutuk. Permasalahannya sekarang, Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Bani Israel lah yang terkutuk bila mana mereka tidak melakukan Taurat. Islam tidak melakukan Taurat tidak terkutuk, karena hukum itu bukan untuk Islam. Kristen tidak melakukan Taurat tidak terkutuk, karena Kristen bukan penganut Taurat. Jadi itu yang terkutuk hanya mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, yaitu Bani Israel. Inilah masalahnya. Polemik muncul dan sangat besar dampaknya ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab pada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib.
Di dalam kajian literasi Yudaism atau Yahudi, ketika ada orang terkutuk, mereka bertobat. Mereka mengorbankan domba, sapi, lembu sesuai dengan taraf dosa yang mereka lakukan. Tidak pernah mereka menebus dosa dengan menggunakan darah manusia. Yang mengusung menebus dosa dengan darah manusia adalah Paulus, melihat ke belakang bahwa pernah terjadi penyaliban. Itu yang sepengetahuan Paulus. Tetapi Paulus tidak tahu, atau mungkin pura-pura nggak tahu, atau dia nggak mau tahu, atau memang dia tahu tapi dia tidak mau ajarkan bahwa orang-orang Yahudi berusaha ingin membunuh Yesus sampai jatuh kepada penyaliban itu karena faktor politik, bukan karena faktor dosa. Sehingga polemik demi polemik itu muncul. Kasihan yang Kristen ini karena dia nggak tahu polanya, hanya didoktrin sama Paulus, dosamu telah ditebus, dosamu telah ditebus, dosamu telah ditebus. Padahal orang Yahudi ingin membunuh Yesus bukan karena dosa. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena tidak mau bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Maka muncullah pertanyaan, kalau begitu adanya, dari mana Paulus ini mengambil pola bahwa Yesus ini mati dengan jalan kutuk? Di Al-Quran Yesus mulia, Isa mulia. Di Bible Yesus dikutuk. Sedangkan Yesus mengatakan roh Hamed, roh kebenaran, ketika ia datang nanti setelah aku pergi, dia akan memuliakan aku. Orang-orang Islam rohnya memuliakan setiap saat Yesus. Isa alaihissalam, Isa alaihissalam, Isa alaihissalam, Isaus, Yesus. Keselamatan atasnya, Hosana, 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 Hosana dalam bahasa Ibrani. Alaihissalam, alaihissalam dalam bahasa Arab Al-Quran. Di Islam mulia, roh-roh umat Islam memuliakan Yesus. Roh-roh orang Kristen mengutuk Yesus. Itu fakta, itu real. Makanya Islam datang membela. Tidak, Yesus itu bukan dikutuk. Yesus itu manusia mulia, terkemuka di dunia, di akhirat. Tidak pantas orang yang dijaga oleh Allah, diutus spesial oleh pencipta langit dan bumi, masa mati sebagai tumbal untuk dosa-dosa pendosa. Nah, itulah makanya Paulus ini yang harus bertanggung jawab. Kenapa kamu mengajarkan Yesus mati dengan jalan kutuk? Apakah tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia? Ada. Dengan cara apa? Sholat, puasa, zakat, infak, sedekah. Cara-cara itulah yang dipakai untuk menghapus dosa-dosa, bukan dengan jalan menumbalkan anak orang yang anak baik. Itu dalam pandangan Islam, Bang. Ini saya katakan karena saya Muslim dan abangku adalah seorang Kristen. Silakan. Iya. Bang, tadi abang sudah membacanya di Ulangan 27-26 itu. Di sini ada perbedaan sedikit, Bang. Silakan. Ya, di Ulangan itu 27-26 itu kan Kristus menebus dari kutukan itu. Kutukan itu kan terhadap umat manusia mati di kayu salib. Jadi dia datang, dia menebus. Nah, makanya dia dikatakan kena kutukan, padahal dia datang menebus. Karena setelah Yesus mati di kayu salib, itu kan selepas itu kan tidak ada lagi umat manusia yang mati di kayu salib. Begitu, Bang, pemahaman saya. Oke. Jadi Ulangan 27, analisa saya terkait dengan penjelasan abangku ini. Ulangan 27-26, terkutuklah orang yang tidak melakukan Taurat dengan perbuatan. Jadi orang yang tidak melakukan Taurat terkutuk. Yesus datang menebus tuh. Iya kan? Ulangan itu Yesus datang menebus dari kutukan itu. Ya. Jadi orang-orang yang tidak melakukan Taurat, Yesus datang kemudian untuk membebaskan mereka dari kutuk tersebut. Kalaupun itu betul,
Taurat itu adalah hukum yang spesial hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Contoh, perintah Torah, jangan makan babi. Itu perintah Torah. Nah, kalau orang di luar Yahudi makan babi, berdosa enggak? Tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Ya, aturan itu bukan berlaku untuk mereka di luar Yahudi. Aturan ini hanya berlaku kepada bangsa pilihan, hanya untuk Bani Israel. Di mana dalilnya? Ulangan 5, Ulangan 33. Taurat yang diterima oleh Nabi Musa di Bukit Sinai itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Yeremia 31, 31 sampai 33. Aku Elohim akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, bahwa aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan untuk kita. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan, tidak aku berlakukan kepada bangsa lain. Jadi ketika ada perintah jangan makan babi, orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang Belanda, orang Indonesia makan babi tidak kena hukum Torah. Jadi kalaupun Yesus mati untuk menebus orang dari kutuk Taurat karena melanggar Taurat, maka Yesus mati hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kita, hanya untuk Bani Israel. Konsekuensinya itu di situ. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita. Kita di situ, kita nggak masuk. Bani Israel 12 suku dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti kematian Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Toh kalau itu dia harus mati. Permasalahannya sekarang, adakah Elohim ketika Bani Israel berdosa diperintahkan untuk menebus dosanya dengan darah manusia? Setahu saya di Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka ingin melakukan pendamaian dosa mereka kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu, bukan manusia. Tidak ada perintah Tuhan mempersembahkan manusia. Sedikit lagi abang, di dalam Keluaran 23 nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8 bunyinya seperti ini. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah untuk menjadi saksi yang tidak benar, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang-orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, dan janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Orang yang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang tidak benar. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh hanya untuk menebus dosa orang yang tidak benar, karena dilarang, jangan kau bunuh orang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak berdosa, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang jahat. Artinya meskipun 10 Yesus disalib, tidak akan bisa menebus orang-orang yang berdosa. Tuhan tidak mau orang benar dipakai tumbal untuk dosa orang benar. Tuhan tidak mau. Keluaran 23 nomor 7, nomor 8, tidak boleh. Bahkan dalam Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus ada salah enggak? Enggak ada. Yesus orang benar enggak? Orang benar. Boleh enggak dibunuh menurut Tuhan? Oh jangan. Itu kekejian bagi Tuhan. Tidak boleh. Nah makanya muncul pertanyaan, Paulus kok gitu amat sih? Kok bisa dia mengajarkan bahwa Yesus mati dengan jalan kutuk untuk menebus dosa manusia? Padahal bisa jadi Al-Quran betul. Di mana benarnya Al-Quran? Bisa jadi yang disalib ini bukan Yesus. Bisa jadi
Paulus tahu apa? Paulus kan nggak ada pada saat TKP. Nah itu dia. Hanya gara-gara Paulus ingin menyenangkan hati Roma Yunani, maka dikatakan silakan makan babi, silakan jangan bersunat, silakan terus upacara minggu, tetapi ingat, ganti dewamu menjadi Yesus. Diterima. Maka mereka meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23, kata Paulus kepada orang Athena, apa yang kalian sembah selama ini yang kamu tidak kenal, yaitu dewa Agnostos Theos, inilah yang aku perkenalkan dalam nama Yesus. Berarti Paulus mengajarkan menyembah dewa Agnostos Theos, tapi oknumnya sama, cuma namanya doang yang dirubah menjadi Yesus. Maka sangatlah benar ketika orang Kristen hari ini bertemu dengan Yesus nanti di hari kemudian, di hari terakhir, Tuhan, bukankah kami dulu di bumi bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Oh sorry, maaf, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Saya kira begitu abangku, silakan. Oke, baik abangku. Seperti yang abang gambarkan tadi pada umumnya ya, bahwa dalam ajaran dalam semuanya itu bahwa jangan membunuh pada orang yang benar ya, orang yang tidak bersalah ya, dalam kitab itu tertulis. Nah di sini ya saya kembali bahwa ikut seperti topik yang abang bahas ini, maka saya masuk ya, karena abang sudah bertanya dasarnya dari apa Paulus bisa mengatakan itu, maka saya jawab itu bahwa dari pengetahuan saya itu ada dari Ulangan 27-26. Oke, sip. Luar biasa. Apa yang abang sampaikan tadi semua itu saya nyimak, dan betul apa yang abang sampaikan itu, karena jangan membunuh kepada orang yang tidak bersalah, kepada orang yang jujur, dan itu Yesus, dia tidak bersalah. Iya. Nah, jadi di sini saya menjawab pertanyaan abang bahwa di Ulangan 27-26 itu dialah penebus. Oke. Itu abang. Oke, sip. Jadi saya jawab di situ bang, sesuai Iya. dari pertanyaan abang. Oke, saya rasa saya dapat terima jawabannya, dan mudah-mudahan abang juga bisa menerima jawaban saya, gitu ya. Oh iya, dengan Sip. senang hati, hati saya menerima, saya menyimaknya, karena seperti abang sampaikan itu, saya sepakat bahwa dilarang membunuh orang yang benar, ya, dan orang yang tidak bersalah, dan itu Yesus sendiri memang orang yang benar, orang yang tidak bersalah. Iya. Ya. Oke. Ya. Oke, ada lagi ya bang yang mau disampaikan? Ya. Karena ini apa abang, saya bisa sedikit berdiskusi, sekalian bisa bertanya, bisa bang? Boleh. Oke bang. Di sini saya mengikuti berita-berita yang ada, ya. Iya. Berita-berita yang ada, saya sebagai Sorry bang ya, lanjut bang. Sorry, lanjut. Ya. Saya sebagai warga negara Indonesia berkaitan dengan kejadian baru-baru ini yang viral di media sosial bang. Iya. Ya, yang viral di media sosial yakni orang-orang kita datang demo di kantornya Dubes AS punya ya Amerika Serikat itu karena terkait dengan serangan Amerika Israel terhadap Iran itu. Jadi Front Pembela Iran ini datang berdemo dengan cara membentangkan bendera AS dengan negara Amerika dengan negara Israel ya di jalan. Akhirnya harus kereta semua lewat harus ini. Di situ kan saya merasa macam mana ya, sebagai kita umat beriman kan, ini kan sudah kalau bagi saya lah bang, itu sudah masuk ke penghinaan, karena itu bendera itu kan lambang ya, lambang negara orang. Jadi kok kenapa harus seperti itu di masa puasa ini kok? Itu mungkin di sini
apakah abang bisakah menenangkan yang seperti itu? Dan itu perbuatan itu apakah macam mana ya saya mau bilang, bagi saya sih merasa bahwa kurang beretika lah dalam demo macam itu, karena sudah menghina lambang negara orang tersendiri gitu. Oke. Baik. Kalau saya menyikapi Bang, kita memiliki sudut pandang yang berbeda Bang, ya, terlepas kita beda keyakinan atau apapun itu. Artinya ini berbicara mengenai kemanusiaan. Bahwasanya kita tidak bisa menutup mata perang yang terjadi itu ada cakupannya dengan ego di dalam berpolitik, di mana ketika nafsu keduniaan manusia menghantarkan mereka melanggar terkadang norma-norma, baik itu adat istiadat, agama, dan berbangsa dan bertanah air. Namun itu juga tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Ada cara-cara diplomasi yang bisa dilakukan yang lebih berdaulat. Meskipun negara ini mengatakan maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu ada di dasar negara kita. Akan tetapi mungkin bisa mengambil cara-cara diplomasi yang lebih bagus, cara-cara berorasi yang lebih mengenakkan, yang bisa menjadi contoh dan tidak menjadi pemicu adanya perpecahan. Akan tetapi kita tidak bisa menilai ini adalah hal yang diambil sebagai langkah preventif awal. Bisa jadi ini adalah cara-cara yang sudah berkesinambungan dengan pola yang teman-teman kita sudah lakukan terlebih dahulu, tetapi tidak diindahkan. Nah, cara mereka untuk menyampaikan aspirasi mungkin seperti itu adanya. Nah, yang kedua, itu pesan moral bagi mereka yang ada di luar sana, bahwa apa yang mereka lakukan itu dikecam di hampir semua negara. Artinya mereka harus mawas diri, berpikir bahwa apakah yang kita lakukan ini itu juga murni kebenaran, atau benar menurut kita tapi tidak benar menurut orang lain. Nah, karena ini sudah masuk ranah global, ya, maka saya katakan masing-masing kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Jangankan bendera negara, negaranya pun kalau dia sudah zalim dan membuat kerusakan di atas muka bumi, itu wajib diperangi, Bang. Itu wajib diperangi. Apalagi kalau cuma sekedar bendera saja, karena itu memiliki pesan moral. Bagaimana dengan Gaza? Bagaimana dengan Palestina? Di situ tidak ada dilihat Kristen atau Yahudi atau Islam, tapi setiap saat kita melihat dan mendengarkan berita-berita betapa banyak kemudian manusia-manusia sipil yang menjadi korban di sana. Dan ya, kemana elit politik? Kemana mereka, orang-orang hebat di dunia ini? Kenapa enggak menghentikan itu? Kenapa melakukan pembiaran? Padahal mereka punya kuasa, malah cenderung menjadi pensuplai keadaan. Nah, padahal kalau mereka ini adalah orang-orang yang berpengaruh, ya tinggal mengatakan diam nih, dicatat aja, ini bangsa, ini wilayahmu, sudah aman, selesai kurasa. Tetapi karena ada kepentingan, ya mungkin supaya laku persenjataan, atau mungkin supaya laku minyak bumi yang mereka punya, atau apa, ya kita nggak tahu, kita nggak sampai ke sana. Yang kita bisa ya hanya mendoakan saja bagaimana mereka supaya bisa damai, bisa sejahtera, bisa tak ada lagi peperangan dan seterusnya. Saya kira begitu, Bang. Oh iya Bang. Di sini saya perlu sampaikan juga pertanyaan saya ini juga. Saya di hadapan mungkin para penonton yang banyak, saya tidak berpihak kepada siapa-siapa. Saya tidak berpihak kepada siapa, tapi saya sebagai warga negara Indonesia, ya, kita menjaga keutuhan, kedaulatan kita sendiri kan. Nah, itu kan seperti Abang sampaikan tadi kan, itu kan pesan moral, ya.
Nah, di situ Iya. peran-peran begitu kan di sisinya bahwa untuk bisa menghentikan hal begitu kan paling kembali kepada agama kan. Jadi kita mungkin dengan cara lain seperti abang sampaikan itu, ya, bukan menghentikan peran perang di luar di sana itu dengan cara begitu. Ya, mudah-mudahan Iya. apa yang abang sampaikan ini bisa didengar oleh orang-orang kita sehingga hal-hal seperti itu ke depan bisa diperbaiki lah. Siap. Kita saling menjaga keutuhan kedaulatan kita, Pancasila itu yang harus Ya. kita jaga. Siap. Iya bang, sepakat lah bang. Salam NKRI, merdeka. Makasih bang Andi. Abang kita itu baik, saya suka beliau. Dialognya bagus dan dia menggunakan baju kaos apa andalan gitu ya. Baju kaos teman-teman kita. Saya suka, saya punya banyak sahabat, bahkan pimpinan beliau di pusat saya akrab, saya kenal dengan teman-teman kita di PP. Halo, semangat malam. Halo. Masih ada kayaknya nomor kontaknya Reza Ali sama saya. Teman-teman pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih. Kalau di Laskar Merah Putih saya sempat menjadi penasihat juga di situ, Bang. Halo, Saudara Adli Hos. Halo. Lagi bawa pesawat kawan kita, ketindis itu, HP-nya nggak sadar. Ada nggak Laskar Merah Putih di sini? Di bawah. Kalau Banser nggak, aku nggak kenal. Kalau Laskar Merah Putih, Pemuda Pancasila kita akrab. Halo, semangat malam. Halo. Lu, Iya, semangat malam bang. malam abangku. Iya, Katolik Protestan. Islam saya abangku, sehat selalu. Alhamdulillah, amin, masya Allah, luar biasa teman-teman. Semangat, Sehat selalu, dukung terus para apologet Islam. Semangat malam. Halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam abang. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma. Saya begini ya Bang, apa namanya? Saya orang Islam Abang. Cuma Siap. nanti diturunkan lagi enggak apa-apa. Cuma saya kepingin sekali ngomong langsung sama Bang Zuma dan Iya. sekalian teman-teman dari. Mana tahu ada hal penting, dari suaranya kelihatan dia adalah seorang tokoh. Saudara Fajar Simanjuntak, selamat malam. Malam bang, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam, dari mana bang? Saya Katolik bang. Oke, salam kenal bang ya. Silakan buka kameranya, kita diskusi kayak abang kita tadi. Ayo.
Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Iya, gimana? Sudah dengarkan tadi kami berdiskusi. Mungkin ada tanggapan dari sajian-sajian argumentasi yang saya bangun tadi, silakan. Jadi yang pertama, akunya nggak mau debat ya Bang ya. Iya, iya. Mau belajar aja, Siap. mau memperjelas saja gitu. Iya, silakan. Jadi mengenai Galatia 3 ayat 13 tentang judul yang Abang bikin, ini konsepnya gimana? Maksudnya tujuannya Iya. buat apa sih? Jadi gini, Paulus pada saat Yesus melakukan penginjilan kan Paulus nggak terlibat di situ ya. Dia bukan menjadi bagian daripada kru atau tim penginjilan Yesus pada saat itu. Begitu juga Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad di abad ke-7 baru ada. Nah, rangkaian penginjilan Yesus itu ada masa di mana masa dia di bumi itu mau berakhir, terangkat ke langit. Dia ingin kembali kepada Tuhannya. Sebelum dia terangkat, di Yohanes 16 beliau berpesan kepada muridnya, aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Tapi kalau aku pergi, maka roh kebenaran itu akan datang. Dan kalau ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Dan dia akan memuliakan aku. Itu roh kebenaran itu. Naiklah kemudian Yesus ke langit. Terlepas ada tragedi salibnya. Berpuluh tahun kemudian muncul ajaran Paulus yang mengatakan bahwa Yesus mati di atas salib dengan jalan kutuk untuk menebus dosa-dosa para pendosa. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kan gitu. Intinya Paulus mengajarkan bahwa Yesus mati dengan jalan kutuk. Sedangkan Yesus berpesan roh kebenaran ketika ia datang, dia memuliakan, bukan menghinakan. Nah, saya simpulkan Nabi Muhammad melalui Al-Quran memuliakan Yesus, kalau kami mengenalnya Isa. Tetapi Paulus melalui kitabnya mengutuk. Jadi di dalam agama Islam Isa dimuliakan, di dalam ajaran Kristen melalui ajaran Paulus Yesus itu dikutuk. Muncul pertanyaan, kalau Kristen ini ada roh kebenaran pada mereka, kenapa kemudian tidak memuliakan Yesus? Malah mengaminkan ajaran yang mengutuk dia. Sedangkan kalau di Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Aku diberkati di mana saja aku berada. Berarti tidak ada ruang, tidak ada kesempatan, tidak ada tempat di mana Yesus itu sempat dikutuk. Kalau di Islam, artinya dia selalu diberkati, dia selalu diberkati. Hosana, 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 alaihi salam, alaihi salam. Keberkahan atasnya, keberkahan atasnya. Nah, kalau di Kristen, maaf nih, di situ dikatakan seluruh dosa orang Kristen, bahkan dosa dunia, dilimpahkan ke pundak Yesus. Dengan kata lain, Yesus adalah manusia yang paling banyak mengumpulkan dosa-dosa. Nah, sedangkan polanya tadi, kalau aku pergi, yang datang adalah roh kebenaran yang memuliakan, bukan menghinakan. Sekira begitu, silakan. Berarti masalahnya di Galatia 3 ayat 13 mengenai Yesus terkutuk gitu. Ya, ada juga di dalam ini, di dalam 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan menjadi dosa karena Kristen. Itu Bang. Gimana Bang? Di mana? 2 Korintus 5 21, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena Kristen, karena kita di situ kan Kristen, pengikut Paulus yang percaya kepada Paulus. Nah, itu juga silakan. Kenapa Yesusnya dibuat seperti itu dia?
Padahal roh kebenaran itu memuliakan harusnya, bukan menghinakan. Silakan. Jadi konsep ketuhanan orang Kristen yang seperti kita tahu bahwa yang pertama Bang, ya, jadi konsep kekristenan itu yang pertama kita harus tahu Tritunggal, dan kalau Tritunggal ya Bang ya, mengenai kutuk dan mengkutuk ini harus kita ketahui dulu apa itu Tritunggal. Tapi sebelum ke Tritunggal kita tuh bahas yang kutuk mengkutuk aja. Ya. Gitu. Jadi mungkin maksudnya Bangnya, kenapa Yesus terkutuk padahal Yesus sendiri mengatakan bahwa orang baik tidak akan terkutuk gitu. Nah, orang baik tidak akan terkutuk gitu. Jadi dan balik lagi ke Tritunggal tadi. Nah, di mana Tritunggal ini Yesus turun sebagai manusia untuk terkutuk dan menyelamatkan umat manusia. Iya. Itu Bang. Itulah adekku, itulah yang kita cari sekarang nih. Yesus menyelamatkan manusia itu kan sangat sederhana. Yesus itu, coba baca di Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Mesias. Udah, titik. Dengan mengenal dia sebagai Mesias yang diutus untuk kaumnya Bani Israel, kita udah selamat menurut Yesus. Menurut Yesus dikatakan Yohanes 17:3, hidup kekal itu maksudnya masuk surga itu adalah mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku Yesus yang Kau utus. Itu udah selesai. Tidak perlu ada cerita mati disalib dengan jalan kutu, nggak perlu. Karena kenapa? Kata Tuhan Elohim, kalau mau selamat, satu rahasianya. Apa itu? Percaya kepada setiap kata-kata Yesus. Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti Paulus kita kandangin dulu Paulus. Tidak perlu itu, karena Elohim tidak pernah membawa-bawa dia. Cukup ke Yesus dulu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, Yohanes 3 nomor 16, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kuncinya sederhana. Kalau di Islam itu iman kami. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kami harus beriman bahwa Nabi Isa itu adalah Rasul untuk kaumnya Bani Israel. Titik. Kata Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, percaya, kenali aku sebagai Rasul untuk Bani Israel. Menurut Elohim, siapa yang percaya kepada Mesiasku, mereka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi tanpa ajaran salib, tanpa ajaran penebusan dosa, orang-orang sudah bisa selamat. Cukup percaya ke Yesus. Kalau dia adalah Rasul untuk kaumnya Bani Israel, selamat. Menurut Al-Quran, menurut Elohim, menurut Yesus itu sendiri. Mana menurut Yesus? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah Aku berikan kepada muridku, muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa Bapaklah yang telah mengutus Aku. Titik. Lagi-lagi murid-muridnya percaya, berarti memperoleh, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi tidak perlu ada Paulus hadir belakang. Ngapain Paulus ini datang sibuk-sibuk bikin aturan sendiri? Orang bisa selamat tanpa Paulus mengajarkan Yesus telah mati untuk bangkit agar dia menjadi Tuhan untuk kita. Nggak perlu, kita sudah punya Tuhan Elohim, pencipta langit dan bumi, titik. Ngapain ada lagi Tuhan berbentuk manusia yang mati, dibunuh dengan jalan kutu? Ngapain? Apa nggak cukup satu Tuhan aja? Kenapa harus ada nebus dosa pakai tumbal seperti itu? Sementara Tuhannya mengatakan
Percaya kepada Yesus, kita tidak binasa. Bukan percaya kepada Paulus, tapi percaya kepada Yesus. Nah, Yesus mau dipercaya sebagai apa? Itu kuncinya. Yesus, kamu mau dipercaya sebagai apa? Jelas dia mengatakan, aku mau dipercaya sebagai rasul. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak percaya kepadaku, melainkan percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang menerima aku, dia tidak menerima aku, melainkan dia menerima Bapa yang telah mengutus aku. Barang siapa yang mengasihi aku, dia tidak mengasihi aku, melainkan mengasihi Bapa yang telah mengutus aku. Jadi titik, ngapain harus ada penyaliban? Itu apa penyaliban itu? Apa fungsinya? Hapus dosa. Loh, bukankah Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Bertobat, 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 bertobat. Apa buktinya manusia bisa selamat tanpa salib? Baca Matius 21 nomor 31. Apa kata Yesus? Wanita-wanita pesundal dan pemungut-pemungut cukai rentenir lebih dulu masuk surga daripada kalian. Sebab wanita-wanita pesundal dan pemungut cukai lebih percaya kepada Yohanes Pembaptis. Jadi dengan percaya kepada Yohanes Pembaptis, kata Yesus, pesundal dan pemungut cukai lebih dulu masuk surga. Lagi-lagi untuk apa salib ini? Nggak ada gunanya salib. Paulus aja dengan salibnya, dengan orang Roma, dengan orang Yunani, dengan pengikutnya. Kita orang yang waras ini ngapain bawa-bawa yang kayak gitu-gitu? Nggak dibutuhkan. Kenapa? Karena Tuhan marah. Ulangan 18:21, Tuhan marah. Siapa yang mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok, maka aku akan menjadi lawannya. Aku sendiri yang akan melenyapkan dia. Gitu saudaraku. Sedangkan orang-orang Yahudi diajarkan Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Israel, bila mana mereka ingin mempersembahkan korban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Selesai. Ngapain manusia yang dipersembahkan? Paulus saja nih yang sibuk-sibuk mengajarkan itu. Nah, sekira begitu Adinda, silakan. Nah, saya terima penjelasan Abang. Kalau dibilang masuk akal nggak? Ya, saya masuk akal. Karena iman kita berbeda, tapi menurut penjelasan Abang, saya masuk akal kok. Iya. Nah, Alhamdulillah. jadi, kalau untuk Galatia 3 ayat 13, saya rasa cukup di sini aja karena penjelasannya saya pahami. Siap. Sekarang, kalau Maryam 31 versus Galatianya, maksudnya Maryam 31 apa, Bang? Oke, baik. Jadi kalau gimana? Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai Al-Quran di surah Maryam, kan tadi kan Nabi Muhammad kan lebih belakangan nih muncul, ya. Kemudian Yesus lebih dulu datang tuh. Jadi pola yang ada di Al-Quran bukan di internal Nabi Muhammad, tapi di internal Nabi yang mana yang dia cerita. Oh, dia bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Berarti bercerita tentang Nabi yang lahir tanpa ayah, yang ada di tengah-tengah Bani Israel di abad pertama, yang saudara kami Kristen kenal dengan sebutan Yesus. Betul ya? Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quran, wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Jadi Nabi Isa itu diberkati, dilimpahkan kesejahteraan pada saat dia dilahirkan, pada saat dia diwafatkan, dan pada saat dia dibangkitkan di akhir zaman. Dan dikatakan di dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Beliau diberkati di mana saja berada. Berarti itu mematahkan ajaran Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu pernah dikutuk, menanggung seluruh dosa-dosa manusia. Al-Quran datang mensucikan beliau. Tidak, Yesus tidak begitu. Yesus itu manusia suci. Nah, kembali maju lagi kita ke atas. Yesus ternyata mengatakan bahwa wassalamu alayya wassalamu alayya yauma wulid
keselamatan atasku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dimatikan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali di akhir zaman. Yesus itu tidak pernah dikutuk di dalam Al-Quran. Nah, di situ dikatakan oleh Yesus bahwa ketika ada roh kebenaran datang setelahku, roh kebenaran itu akan memuliakan, bukan menghinakan, apalagi mengutuk. Alhamdulillah, di Islam seluruh yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam itu hanya kemuliaan. Datangnya seorang malaikat Roh Kudus kepada siapa? Kepada ibunya Siti Maryam. Apa yang dikatakan kemudian oleh beliau? Bahwasanya ketika diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, anna yakunu li gulamun walam yamsasni basarun walam akul bagiyah. Beliau kemudian dikatakan ibunya tidak pernah bertunangan dengan seorang laki-laki. Ibunya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Kalau di Bible, justru ibunya yang perawan ini hampir saja diceraikan oleh seorang laki-laki bernama Yusuf. Betul ya? Dia bertunangan dengan seorang laki-laki. Kalau di Al-Quran